Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Wa sholli wa sallim ala rasulillah. Warga sehat, kada sudah lisan yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini Selasa di 23 Maret 2021 kembali saya Muhammad Zainal Arifin menemui bagi sekalian dalam acara Bincang Sehat RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini kita akan membahas satu tema yang luar biasa, yaitu terkait dengan TB. Kenapa tema ini dibahas? Pada bulan ini dan di minggu ini gitu ya, tepatnya tanggal 24 Maret sebagai Hari TB Sedunia, di mana Hari TB Sedunia ini mengusung tema yang luar biasa juga temanya, The Clock is Ticking. Apa artinya gitu ya? Nanti kita akan coba bahas, karena ternyata TB ini masih menjadi permasalahan kesehatan dunia dan juga Indonesia barangkali. Dan telah hadir di studio bersama kami narasumber yang luar biasa semangatnya, yaitu Dr. Widi Yudhistira Nalapraya, spesialis paru. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Terus semoga kita tetap sehat. Alhamdulillah. Sehat dokter ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, terima kasih nih dokter pada siang ini sudah bergabung bersama kami dalam acara Bincang Sehat untuk memberikan pencerahan kepada kita semua warga sehat RSUD Al-Ihsan dimanapun berada, dengan mengusung tema pada hari ini yaitu tantangan pengobatan TB di masa yang akan datang. Ya, ternyata warga sehat sekalian, menurut WHO ya, di laporan tahun 2020 masih terdapat 10 juta orang di dunia yang jatuh sakit karena TBC dan menyebabkan 1,2 juta orang meninggal. Dan Indonesia ya termasuk 8 negara yang menyumbang 2/3 kasus TB di dunia. Wah, ini masih tinggi berarti Indonesia dok ya, dan menempati posisi kedua. Ini posisi kedua kasus TB terbesar ya dok? Ya, terbanyak. Oh, terbanyak gitu ya, dengan tingkat kematian yang cukup lumayan tinggi juga, yaitu sekitar 98.000 atau setara dengan 11 kematian per jam. Baik, bagi saya sekalian, kita akan berbincang bersama Dr. Widi seputar TB ini tadi sebagai pengantar. Barangkali dokter, pemirsa kita warga sehat Al-Ihsan ingin tahu nih, TB itu makhluk macam apa sih, dan kemudian bagaimana dampaknya gitu. Mungkin bisa diberikan pencerahan kami. Silakan dokter. Terima kasih kesempatannya. Saya di sini diberikan kesempatan yang istimewa. Salam TOS TB, temukan obati sampai sembuh. Kita memperingati Hari TB Dunia besok. Mari kita sama-sama menyembuhkan pasien-pasien TB, mencegah penularan dan membebaskan Indonesia dari TB. TB itu istilah ya, tuberkulosis yang mungkin juga orang awam tahunya adalah flek di paru, atau kita kenalnya lebih banyak dengan TBC juga. Sebelumnya istilahnya diperbaharui menjadi TB saja. Itu adalah suatu penyakit yang mengenai berbagai organ yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Kuman itu kuman seperti apa ya? Kuman ini unik. Mycobacterium tuberculosis ini sangat unik karena kuman ini memiliki dinding yang seperti lilin, sehingga dan kumannya tumbuhnya lambat, sehingga obat-obatan itu susah masuk untuk masuk ke dalam dindingnya, merusak dinding bakterinya, dan kumannya tumbuh lambat sehingga pengobatannya lama. Karena kumannya tumbuh lambat, saat kuman ini membelah diri, baru dindingnya itu terbuka, obat itu baru bisa masuk. Nah itu jadi
pengobatan TB itu, TB paru, TB yang lain itu tidak bisa dalam satu minggu gitu ya, seperti sakit dengan infeksi bakteri yang lainnya. Infeksi TB ini bisa mengenai berbagai organ yang saya bilang tadi. Memang tempat masuknya adalah yang di paru pada awalnya. Lalu paru ini bisa menjadi infeksinya di paru, menjadi TB paru, atau di berbagai organ lainnya di luar paru. Contoh yang paling banyak adalah kelenjar. Kelenjar getah bening di leher maupun di ketiak, itu juga banyak pasien-pasien yang terkena. Yang lagi banyak lagi adalah di luar paru, contohnya adalah tulang, TB tulang juga paling banyak juga. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Iya. Jadi dokter, TBC itu tidak identik hanya dengan di paru-paru saja berarti ya. Kalau di awam itu kadang ada paru-paru basah, paru-paru kering, itu termasuk TBC juga barangkali dok? Iya, kalau kita mengambil istilah awam, paru-paru basah itu adalah TB di paru. Jadi kalau awam ini kan tahunya parunya ada bercak, ada flek. Nah, diobatin 6 bulan berarti kita mendefinisikan itu suatu TB paru. Atau parunya basah. Nah, paru basah yaitu ya TB paru karena harus diobati 6 bulan gitu ya. Tapi TB paru basah ini bukan berarti orangnya sering tiduran di bawah lantai terus jadi parunya ada jadi basah gitu ya. Tapi memang TB itu adalah ada sumber penularannya yang harus kita cari tahu. Iya dokter, kan kita punya slogan TOS TB ya, temukan penderita TB, obati sampai sembuh gitu ya. Nah, barangkali kita ingin tahu kalau ada di antara masyarakat nih, baik itu keluarga atau tetangganya atau dirinya bahkan, wah ini kena TB. Kira-kira tahunya gimana dok? Ada gejala-gejalanya yang bisa diketahui oleh masyarakat? Baik. TB kita ketahui adalah ada gejala khas TB. Gejala khas TB itu yang pertama ada batuk yang sifatnya batuk ini lebih dari 2 minggu, batuknya berdahak, dahaknya berwarna kental, kehijauan atau kuning. Lalu ada gejala-gejala yang sifatnya menyeluruh seperti sering demam yang gak jelas. Setelah diobati dengan antibiotik masih aja ada demam, ada keringat malam, nafsu makannya menurun, berat badan menurun yang tidak bisa diketahui sebabnya. Contoh kalau orang diet mah jelas ya, sebabnya diketahui. Ini mah berat badannya turun drastis, yang kita nggak bisa jelaskan. Makan masih bisa, tapi kok berat badannya turun terus. Nah itu gejala-gejala yang khas untuk TB gitu ya. Terus ada kontak. Jadi misalkan di keluarganya juga ada gejala yang sama atau sedang dalam pengobatan dalam kontak erat dengan TB-nya itu pun ada. Lalu TB itu juga banyak dipengaruhi faktor lingkungan. Jadi lingkungannya seperti apa, rumahnya dengan ventilasi yang tidak baik, kepadatan dalam satu rumahnya tinggi, tingkat kepadatannya. Jadi misalnya satu rumah dengan luasnya 45 meter persegi gitu, diisinya bisa sampai 10 atau 12 orang juga, itu tingkat kepadatan yang berpotensi untuk penularan risiko TB gitu. Itu seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ada gejala seperti itu, sebaiknya kita langsung memeriksakan diri. Yang tadi, temukan, obati sampai sembuh. Kita temukan masalahnya apakah betul itu TB. Setelah terdiagnosis TB, kita obati sampai sembuh. Tidak boleh putus obat, karena kalau putus obat, satu resikonya ya ini tantangan kita ya, tantangan ke depan. Banyak kuman-kuman TB yang sifatnya kebal terhadap obat TB ya, karena kasus putus obatnya banyak. Yang kedua, resiko penularan. Pasien-pasien dengan putus obat TB ini resikonya adalah bukan hanya untuk dirinya yang bisa menjadi sakitnya lebih berat, tapi resiko ke lingkungan, bisa menularkan kuman-kuman yang kebal obat pada pasien yang sebelumnya belum pernah dapat pengobatan TB. Gitu ya. Iya, warga sehat semakin terang tadi dari
gejalanya, kalau ada yang disebutkan oleh dokter diantaranya panas tepar rubuh gitu ya, kemudian penurunan berat badan, ya kita harus hati-hati, segera periksakan ke dokter, bisa ke puskesmas atau ke Alisan saja, ada dokter Widi di Alisan. Ya dokter, tadi kan mereka yang sudah terkena TB ini kan berpotensi untuk menularkan ke yang lain, baik keluarga ataupun lingkungannya gitu ya, sehingga kan kita pun perlu berhati-hati, waspada barangkali terhadap penularan ini. Kira-kira cara penularannya melalui media seperti sekarang kan lagi ramai COVID, dok, pada di masker gitu dan sebagainya gitu ya. Nah ini gimana penularan si kuman TB ini, sehingga mungkin warga sehat sekalian itu bisa lebih hati-hati gitu ya ketika menemukan gejala tadi, supaya tidak ke yang lain saya harus lebih hati-hati gitu. Baik. Penularan TB itu melalui droplet. Jadi apa itu droplet? Yaitu percikan dari batuk ya, yang dikeluarkan oleh pasien. Jadi dalam batuk itu kan ada percikan yang air yang sifatnya percikan itu mengandung kuman yang jumlahnya sekitar 10 pangkat 5 dari kuman TB yang memang jumlah tersebut yang bersifat infeksius yang dapat menularkan. Droplet itu jaraknya berarti kurang dari 1 meter. Jadi kalau misalnya penderita TB keluhannya batuk-batuk, terus tidak digunakan masker penderitanya, lalu tidak menggunakan etika batuk yang baik gitu ya, dan dibatukkan ke lingkungan gitu, nah itu resiko terjadi penularan TB ya, terjadi di situ. Di rumah juga harus menggunakan etika batuk yang baik, menggunakan masker ya untuk pasien-pasien TB tersebut untuk mencegah penularan. Iya. Jadi batuk juga ada etikanya, dok ya. Nggak boleh batuk sembarangan, misalnya di jalan itu. Seperti apa dokter kira-kira etikanya? Iya. Jadi kalau misalkan batuk, kita harus menutup diri ya, menutup area mulut itu untuk mencegah droplet itu keluar. Betul. Misalkan kita nggak bawa sarung tangan atau nggak bawa tisu, kalau kita pakai tisu kita tutup batuknya, lalu tisunya langsung dibuang, kita langsung cuci tangan. Jadi kalau kita nggak bawa tisu, kita pakai bahu. Kita batukkan, setelah kita batukkan, kita cuci tangan, dan ininya kita areanya jangan kita pegang lagi, ya. Jadi itulah etika batuk. Iya. Jadi bagi sehat sekalian, batuk pun ada etikanya. Dalam rangka apa? Supaya kita tidak membahayakan orang lain, begitu ya. Jadi nanti silakan untuk dipraktekkan. Kalau batuk-batuk dipakai etika itu, ditutup atau menggunakan lengan tadi ya, dan jangan lupa untuk sering-sering cuci tangan. Baik, warga sehat sekalian pun bisa ikut berpartisipasi di dalam bincang kali ini. Silakan bisa langsung cek ke admin. Nanti pertanyaan dari warga sehat sekalian akan kami bahas bersama-sama Dr. Widi yang ada di studio. Baik dokter, ini masih sambil menunggu dari warga sehat sekalian yang akan menyampaikan pertanyaan. Barangkali ini tadi ketika kita sudah tahu dari mana sumbernya, kemudian gejalanya dan cara penularannya, kan perlu ada upaya nih dari kita ya, perlu ada upaya bagaimana untuk preventif promotif lah, misalnya di tengah-tengah masyarakat untuk mengurangi resiko penularan, untuk mencegah ini supaya tidak terjadi, sehingga kita betul-betul bisa mengeliminasi TB 2030 ya, kalau tidak salah pemerintah mencanangkan demikian. Itu ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan, yang bisa masyarakat lakukan, dokter. Ya. Satu, dengan program tos TB itu ya, satu, temukan orang yang sakit TB, obati sampai sembuh, tidak boleh putus. Karena dengan diobati, terus selama 2 minggu saja bisa menurunkan risiko penularan. Jadi memang harus kita temukan klaster-klaster penderita TB ini. Setelah ditemukan, kita harus melakukan surveillance atau pengawasan kontak erat. Jadi kontak eratnya siapa saja? Yang kontak erat jangan risih untuk datang ke puskesmas untuk dilakukan screening. Kita lakukan screening apakah sudah terjangkit TB, sudah terkena TB atau tidak. Di screening dari foto toraks, dari dahak yang kita periksa. Nanti kalau misalkan
yang kontak erat ini tidak terkena TB, jadi observasi. Tapi kalau misalkan terkena TB, itu langsung diobatin lagi, dicari lagi. Jadi kita tugasnya adalah mencari dan mencari kontak eratnya, apakah sudah ada yang terjangkit TB atau tidak. Nah, seperti itu. Yang berikutnya adalah masyarakat juga yang dengan tingkat kepadatan rumah juga harus diperhatikan. Ventilasi yang utama. Nah, ventilasi di rumah kena matahari atau tidak, sirkulasinya berjalan atau tidak, itu yang diperhatikan. Karena TB ini senang sekali tempat yang gelap, yang tidak terkena matahari, tempatnya lembab ya, seperti itu juga karena udaranya berpotensi untuk kuman ini tumbuh, dia senang gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan, lingkungan di sekitar rumah. Nah, dengan tingkat kepadatan juga kita harus perhatikan. Berarti tidak boleh dengan luas rumahnya sekian harus diatur ya. Jadi satu orang itu membutuhkan ruangan sekitar 2 meter persegi. Jadi kalau misalkan rumahnya berapa, berarti kapasitasnya dari rumah itu bisa kita tentukan gitu. Nah, yang berikutnya adalah kita harus selalu beraktivitas ya, berolahraga yang rutin, makan makanan yang sehat dan bergizi ya, karena TB pun juga pada pasien-pasien yang dengan imunokompromis juga akan muncul ya. Imunokompromis seperti apa? Misalnya pasien dengan diabetes mellitus, kencing manis, karena TB ini sumber makanannya adalah gula. Jadi kalau misalkan pasien dengan diabetes mellitus kadar gulanya tinggi, TB senang sekali gitu kan. Makanya seperti itu juga harus diperhatikan. Makan-makan juga kan kita juga jangan sembarangan gitu ya, olahraga rutin, karena matahari juga kita harus kena, vitamin D3 nya penting untuk daya tahan tubuh kita. Iya, luar biasa nih. Jadi warga sehat sekalian, jangan remehkan matahari masuk ke rumah ya. Ternyata itu sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan kita. Jadi kalau rumahnya yang sering digelapin nih, mulai sekarang jendelanya dibuka ya dok ya, matahari biar masuk kalau pagi-pagi gitu kan. Kemudian jangan bermalas-malasan, tetap berolahraga gitu ya. Walaupun sekarang ya kita agak sedikit mengurangi berkumpul, tapi kan olahraga tidak harus selalu berkumpul dengan yang lain barangkali ya. Nah dokter, ada pertanyaan begini nih, kalau misalnya di keluarga nih, satu keluarga ternyata ditemukan ada kasus TB. Nah, bagaimana yang lainnya gitu kan, supaya tidak terkena, apa yang harus dilakukan kira-kira? Baik, ya untuk yang pasien dengan TB-nya kita obati. Selain diobati, beliau harus menggunakan satu masker ya, jadi untuk mencegah penularan. Yang kedua, etika batuknya dijaga. Yang ketiga, kalau makan tempatnya bareng, piringnya itu habis digunakan harus langsung dicuci dengan sabun. Nah, jadi setelah dicuci dengan sabun itu masih bisa digunakan oleh orang lain. Jadi tidak ada penularan yang melalui sendok kalau misalnya kita cuci gitu ya. Nah itu yang berikutnya, keluarganya harus di screening. Jadi pasiennya sudah dapat ini satu pasien TB. Apakah ini tertular di mana kita tidak tahu, mungkin saja tertular di rumah, lingkungan yang kontak erat dalam 24 jam. Di rumah diperiksa semua, apakah memang ada sumber penularannya atau pasien ini sudah menularkan yang keluarga yang lain. Jadi nanti dicari, jangan sampai yang kita fokusnya hanya satu pasien aja yang kita obati. Nanti kalau kita pasien ini sembuh, tapi ada pasien lain di dalam rumah itu yang tidak cari, ini akan menjadi infeksi silang. Ya, kambuh lagi seolah kambuh, padahal reinfeksi. Jadi dapat kuman dari orang lain yang di satu rumah yang tidak diobati. Jadi untuk menghentikan pola transmisinya dari TB ini ya dicari dalam kontak eratnya. Seperti itu. Jadi tetap ada 3T juga berlaku ya dok di sini ya? Iya. Tracing barangkali, di testing juga nanti diperiksa dan di treatment semuanya ya. Iya. Silakan warga sehat sekalian, sudah ada yang masuk untuk pertanyaannya? Oh belum ya? Ini belum ada yang masuk.
baru menyapa saja. Ya, halo untuk semuanya gitu. Baik dokter, kita lanjutkan obrolan kita pada siang ini gitu ya. Nah, TB ini kan banyak tadi ya dok ya. Ada yang menyerang ke paru, ada yang menyerang ke tulang, gitu. Ada yang menyerang juga mungkin ke usus gitu ya. Yang masing-masing tentunya dengan resiko yang berbeda ya dok. Dan apakah semua yang organ yang diserang itu bisa mengenai siapa saja? Apakah besar, kecil gitu kan? Atau saya mah orang kaya nggak mungkin kena TB gitu kan? Saya mah ada di pegunungan misalnya, nggak mungkin kena TB atau gimana dok itu? Ya, TB ini tidak mengenal kasta, tidak mengenal badannya. Pasien TB bilangnya banyaknya kan yang kurus-kurus kering, malnutrisi berat seperti itu ya. Tapi ya pasien saya ada yang berat badannya 90 kilo, ada 100 kilo, ada yang terkena TB dengan bakteriologis positif. Tidak mengenal derajat kaya, miskin, sedang. Pasien saya ada yang berobat juga pernah ke Singapura, setelah dilakukan pemeriksaan segala macam di Singapura, ternyata ketemunya TB. Akhirnya dipulangkan dari Singapura. Banyak kok ahli TB di Indonesia, ini dipulangkan. Tetap semua itu bisa berpotensi karena Indonesia ini menjadi peringkat kedua jumlah penderita TB terbanyak di dunia. Jadi sekitar kita tidak tahu apakah kita punya TB atau tidak. TB itu bisa bersifat tidur atau dorman. Jadi kita sudah terinfeksi TB, tapi si TB ini karena daya tahan tubuh kita kuat, ini TB ini tidak bergejala. Jadi si daya tahan tubuh kita bisa mengurung TB-nya. Tapi itu memiliki potensi menjadi TB aktif. Apa potensinya? Pada saat kita daya tahan tubuh kita rendah, apa penyebabnya daya tahan tubuh kita rendah? Kita merokok, ventilasinya nggak bagus, olahraganya jarang, makanan yang tidak sehat, kurang gizi, kurang tidur. Nah, itu juga mengakibatkan yang tadinya daya tahan tubuh kita bagus, daya tahan tubuh kita kalah. Akhirnya kuman ini aktif. Kuman yang aktif ini bisa aktif di paru, bisa pada saat dia dorman terbawa ke aliran darah, terus bisa nyangkut di tulang. Jadilah TB tulang yang munculnya karena aktifnya di tulang. Atau pada saat ngikut aliran darah, dia keselaput ke kepala, aktifnya di kepala, jadi meningitis atau radang di selaput kepala, selaput otak. Atau yang paling makin agak banyak sekarang TB usus. Bagaimana pola penyebarannya TB usus? Jadi kadang-kadang orang berdahak, dahaknya itu nggak dibuang, ada nggak dibuang. Nah, si dahak karena sputum atau dahak ini mengandung kuman TB, itu ditelan. Tapi kuman TB-nya karena dia punya selaput atau dinding selnya yang seperti lilin, dia tidak hancur oleh asam lambung. Akhirnya beredar masuk ke dalam saluran pencernaan. Itulah terjadi nanti TB usus. Ada juga TB usus 2, yaitu pembuluh darah dari aliran darah kesumbat di usus, akhirnya di mesenterium menjadi TB mesenterium. Nah, seperti itu. Jadi TB ini kemana-mana gitu. Jadi bisa mengenai organ-organ yang memang memiliki oksigen gitu ya, usus, ginjal juga bisa, TB ginjal itu juga ada, seperti itu. Luar biasa, berarti si kuman tuh bisa merambah semua organ kita itu kan? Iya, bisa merambah. Dan itu yang lebih berbahaya dokter, misalnya apakah paru lebih berbahaya, ini lebih berbahaya, ada yang lebih berbahaya atau semuanya sama bahaya kalau tidak diobati tentunya? Iya. Yang TB mengancam jiwa, yang tentu ada TB yang sifatnya memang mengancam jiwa. Satu adalah TB dengan meningitis TB, yang kedua yaitu yang TB selaput otak ya. TB yang kedua itu yang TB miliar atau dia penyebarannya sudah melalui darah yang sifatnya sudah sistemik. Lalu juga yang berbahaya lagi adalah TB dengan sepsis TB ini, karena kalau misalnya pasien TB sudah terkena infeksi yang sangat berat,
sampai terjadi perdarahan di lambung. Ini kan obat-obatan TB ini belum ada yang sifatnya melalui intravena atau lewat suntikan. Jadi tetap harus obatnya oral. Itu yang suka jadi masalah. Nanti obat TB-nya tidak masuk, sedangkan sepsisnya oleh karena TB. Yang berikutnya adalah spondilitis TB atau TB tulang, karena TB tulang belakang ini di situ adalah pusat saraf otonom juga atau saraf-saraf yang mengatur berbagai organ. Jadi kalau misalkan itu sudah kena kompresi yang berat, mengakibatkan akan gangguan fungsi-fungsi organ yang lain. Itu juga termasuk yang TB berat. Gitu. Baik, warga sehat sekalian, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan pada kesempatan bincang sehat kita kali ini. Masih bersama Dr. Widi Yudhistira Nalapraya, spesialis paru. Kita sedang membahas tentang tantangan pengobatan TB di masa yang akan datang, gitu ya. Baik dokter, kita lanjutkan. Barangkali ada salah satu tema juga pada peringatan TB ini adalah untuk menyelamatkan penerus bangsa, gitu ya. Kalau nggak salah, jadikan penerus bangsa bebas TBC dan stunting. Ini kan kaitannya barangkali dengan generasi kita nih, anak-anak kita. Sementara kalau kita lihat TB pada anak itu masih cukup tinggi ya dok ya? Masih cukup tinggi. Nah itu biasanya rata-rata bagaimana nih TB pada anak? Apakah sama dengan dewasa atau memang agak spesifik nih? Ya, agak spesifik, diagnosisnya agak sulit untuk anak ya. Yang pertama dengan penggunaan sistem scoring. Anak-anak juga jarang yang sifatnya batuk dan mengeluarkan dahak untuk kumannya diperiksa. Itu sulitnya, tingkat kesulitannya. Kadang kita pakai bilasan lambung gitu untuk lapasenya gitu ya. Bilasan lambung pun hasilnya juga belum tentu dapat gitu. Jadi memang menggunakan scoring. Anak-anak ini biasanya didapatkan karena ada kontak dengan orang dewasa yang memiliki TB gitu. Jadi kalau misalkan pasien TB dewasa, saya sudah mendata, jadi selalu mendata di rumah ada berapa keluarganya, ada berapa anaknya yang usia di bawah 5 tahun dan di atas 5 tahun. Itu kenapa pentingnya bedanya. Nanti kalau yang anaknya itu saya suruh untuk ke dokter anak, yang di bawah 5 tahun ini programnya adalah penggunaan profilaksis isoniazid. Nanti kalau misalkan scoring TB-nya masih di bawah 6 atau scoring TB-nya rendah yang tidak menyokong untuk pengobatan TB. Tapi kalau misalkan scoringnya dia menyokong untuk pengobatan TB, mungkin akan diobati TB karena memang klinisnya ada TB. Tapi kalau anaknya usia di atas 5 tahun itu biasanya adalah dicari apakah memang sudah terkena penyakit TB atau enggak. Itu berarti dengan scoring, itu tidak menggunakan profilaksis. Jadi biasanya diobati kalau misalkan skornya itu mendukung untuk ke arah sana. Jadi ya saling terkait, jadi harus ditanyakan karena memang kita untuk pengobatan TB ini harus tercatat, statusnya harus tercatat, setiap bulannya harus tercatat dan itulah data pelaporannya sampai ke nasional. Terlaporkan ya? Terlaporkan. Nah untuk anak-anak ini gejalanya sama dengan dewasa atau tidak? Misalnya ada bundanya mengeluh, dokter anak saya susah makan gitu ya, kemudian kok gak naik-naik berat badannya, itu memang berbeda dengan yang dewasa dok? Ya memang agak berbeda dengan yang dewasa ya. Tadi yang prodromalnya gitu ya, kita banyak batuk-batuk ya, nafsu makan menurun sih sama, mungkin nafsu makan menurun, cuman yang keringat malam demam seperti itu juga hampir dirasakan juga sama gitu. Cuman ya batuknya itu yang jarang ya kalau di anak gitu ya. Kalau kita mendapatkan anak dengan TB batuk-batuk itu jarang, kecuali anak besar ya. Anak besar lebih dari 10 tahun ya banyak gejalanya mirip dewasa. Oke. Baik, warga sehat sekalian, semakin seru obrolan kita pada siang ini. Masih membahas seputar pengobatan TB dan tantangannya tentunya. Kita akan melanjutkan bincang kita bersama Dr. Widi Yudhistira, spesialis paru. Nah dokter, ini ada
kelompok-kelompok selain anak tadi ya, ada kelompok yang memang rentan mungkin atau punya apa ya, ini akan semakin berat nih kalau kena TB. Ya. Misalnya ada kelompok yang koda atau lain sebagainya yang imunokompromis tadi gitu ya. Nah ini gimana nih untuk pengelolaan mereka yang memang sangat beresiko terhadap infeksi, termasuk infeksi TB ini? Baik. Ya, secara KMK atau Kementerian Kesehatan itu sudah mengeluarkan peraturan bahwa untuk pasien TB itu harus dicari status HIV-nya atau status human immunodeficiency virusnya. Yeah. Kenapa pentingnya? Karena pasien dengan orang dengan HIV/AIDS itu meninggalnya paling banyak disebabkan oleh TB. Jadi pasien TB harus dicari statusnya HIV-nya. Itu secara KMK-nya seperti itu. Kalau misalkan pasiennya HIV, harus dicari apakah ada TB-nya atau tidak. Karena ini dua saling terkait. Yang saling terkaitnya adalah menyebabkan prognosis atau keberatan dari tingkat penyakitnya. Karena risiko kematiannya tinggi. Gitu. Jadi kalau saya sudah sering kali menjelaskan ke pasien, kalau kita periksa ini hasilnya TB, kita cari status HIV-nya juga, gitu. Jadi diperiksakan juga, gitu. Itu karena secara peraturan sudah dilegalkan seperti itu. Iya. Berarti mereka yang memang kelompok beresiko ini lebih beresiko ya, Lebih beresiko menjadi berat. Ya. Nah, baik dokter, tidak terasa nih udah lebih dari 30 menit ternyata bincang kita. Kami masih tetap mengundang dari warga sehat Alisat sekalian yang ingin berpartisipasi bersama kami di studio. Silakan untuk DM ke admin atau live chat lah, nanti kita akan kemudian membahas pertanyaan-pertanyaan dari warga sehat sekalian. Nah selanjutnya dokter nih, sekarang kan lagi masih masa pandemi yang bahkan ulang tahun gitu ya, hampir 1 tahun lebih terkait dengan COVID-19. Nah kita program geber TB aja belum selesai nih untuk mencapai eliminasi TB 2030. Datang lagi virus yang baru nih dokter. Kira-kira nih kaitannya antara COVID dengan TB memperberatkah atau bagaimana nih dokter, bisa diberikan pencerahan nih kepada warga sehat sekalian? Ya, ini suatu tantangan untuk kami dari dokter paru untuk menegakkan diagnosis tuberkulosis di dalam masa pandemi sebetulnya. Kalau kita lihat dari foto toraksnya atau gambaran rongsen dada di pasien-pasien dengan COVID-19, ini gambarannya mirip banget dengan TB juga. Jadi apakah ini memang karena COVID-nya atau memang karena ada TB-nya? Ini tantangannya. Iya. Jadi betul-betul ada kesulitan tersendiri dalam menegakkan diagnosis tuberkulosis saat ini. Yang kedua, nah, karena kalau misalkan ini suatu COVID atau suatu TB, kita harus bedakan adalah dari dahak, dari sekutum tes cepat molekulernya dan sekutum BTA-nya. Hanya saja harus dipastikan betul pasien ini bukan COVID, karena kita akan mengirim spesimen ke laboratorium yang laboratoriumnya tidak dipersiapkan untuk laboratorium dengan COVID. Itu tantangan. Jadi pada awal pandemi laboratorium hampir seluruh Indonesia tidak siap. Jadi ada delay diagnosis dari tuberkulosis di situ. Jadi ada keterlambatan diagnosis karena memang kita mencari laboratorium membuka untuk spesimen tuberkulosis ini hampir semuanya nggak ada karena ditakutkan itu COVID. Nah itu tantangan. Nah itu makin kesini, makin juga gambaran COVID di dalam foto toraksnya juga banyak yang makin tidak khas, banyak yang mirip-mirip dengan tuberkulosis juga. Dulu COVID gambaran dominannya dari bawah dari pinggir atau tepi paru. Sekarang saya banyak juga pasien dengan COVID gambarannya dari atas
yang mirip dengan tuberkulosis gitu. Makanya itu suatu tantangan. Makanya itu harus kita clearkan dulu ini benar COVID atau memang ada TB-nya atau TB murni gitu. Ini tantangan. Berarti ada satu tantangan besar ya dok ya di era pandemi ini terkait dengan diagnosis TB, termasuk nanti dalam program pengobatannya ya. Iya, betul. Iya, luar biasa nih. Dan sudah ada yang masuk ternyata dokter. Kita asik ngobrol, ternyata udah ada yang masuk nih. Baik, kita bahas dulu. Ada 2 pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya dokter, kalau ibu hamil yang menderita TB paru, apakah bayinya ketika lahir resiko terkena TB pula, dan apakah pengobatannya juga dengan profilaksis juga? Mangga dokter barangkali. Terima kasih pertanyaannya. Ini menarik pertanyaannya. Jadi ibu hamil yang menderita TB paru, apakah pada bayinya lahir ada resiko terkena TB? Kalau misalkan pasiennya itu tidak diobati, TB-nya bakteriologis positif, ada yang namanya TB kongenital. Ini pertanyaan Ibu Wikom ya. Nah, ini ada TB kongenital. Hanya diagnosisnya TB kongenital ini agak sulit juga. Jadi plasentanya kita harus dilakukan akusan BTA atau kita periksakan tes cepat molekuler dari plasentanya. Jadi kadang-kadang pada pasien yang TB bakteriologis dan belum diobati, kita harus titip pesan sama ibu bidan dan ibu dokter dan bapak dokter yang menolong gitu. Plasentanya jangan langsung dibuang. Plasentanya harus kita lakukan pemeriksaan akusan BTA dan TCM. Nah, kenapa pentingnya? Karena itu untuk menegakkan diagnosis TB kongenital. Jadi kalau BTA dan TCM-nya terdeteksi TB, itu anaknya langsung diobatin tuberkulosis. Dianggap sebagai TB langsung. Nah, kalau misalkan BTA-nya negatif, TCM-nya negatif, baru kita menggunakan scoring nanti di situ. Kalau scoringnya dia rendah, ya berarti menggunakan profilaksis gitu. Itu tantangannya. Jadi dalam menegakkan diagnosis TB kongenital ini perlu kerjasama, bukan hanya dokter anak, dokter parunya atau ini, tapi kerjasama semuanya. Jadi kerja bareng ya dok ya? Kerja bareng. Makanya gerakan bersama. Gerakan bersama. Termasuk dokter yang menangani juga. Betul. Ya bersama-sama. Iya Ibu Wi tadi barangkali jawabannya. Jadi ada risiko bagi ibu yang hamil, anaknya bisa terkena TB kongenital ketika memang tidak diobati. Tidak diobati. Ya. Baik, silahkan nanti untuk bisa berkonsultasi lebih lanjut barangkali ya. Aduh masih penasaran. Kantung tepangan oleh dokter gitu. Gak apa-apa kan dokter? Gak apa-apa, siap. Baik, ini pertanyaan kedua, makin seru saja bincang kita pada siang ini dari Mas Iko. Maaf nih kalau salah ya. Maaf mau tanya dokter, untuk seorang penderita TB apabila sudah sembuh atau sudah dinyatakan tuntas, kemudian pasien tersebut batuk pilek lagi 3 hari. Apabila diberikan antibiotik di bawah Cefixim ampuhkah? Wah, ini nih kayaknya dari teman-teman sejawat. Baik, dokter Faisal ya kayaknya. Pasien TB yang sudah dinyatakan sembuh berarti BTA-nya sudah negatif 2 kali, klinisnya perbaikan, fototoraksnya sudah perbaikan, itu sudah dinyatakan sembuh. Kemudian batuk pilek 3 hari berarti kan kena ISPA ya. Nah, ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, diberikan antibiotik. Antibiotiknya Cefixim, mungkin antibiotik spektrum luas, ya mungkin ampuh, tapi tergantung kuman penyebabnya. Kalau misalnya kuman penyebabnya itu virus, ya mungkin tidak akan ampuh, tapi harus ditingkatkan daya tahan tubuhnya. Jadi tergantunglah penyebab ISPA-nya ini sendiri gitu. Baik, masih ada nih satu lagi dari Nadila Milenia ya. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, untuk pengobatan lini pertama dengan kombinasi 2-RHZE atau 4HR, lalu kapan digunakan obat yang lini pertama jenis streptomycin? Baik, terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan
lini pertama dengan kombinasi dua bulan rifampicin, isoniazid, pyrazinamid dan ethambutol, dilanjutkan 4 bulan isoniazid dengan rifampicin. Ada lagi obat lini ke-1 memang ada streptomycin. Hanya berdasarkan KMK 2019 yang dari Kementerian Kesehatan untuk pengobatan TB itu sekarang tidak terbagi menjadi kategori 1 dan kategori 2. Ini yang terbaru. Jadi hanya ada kategori 1 dengan syarat pasien dahaknya dari tes cepat molekulernya itu terdeteksi dan rifampicinnya masih sensitif. Untuk streptomycin di situ sudah tidak ada tempatnya, dok. Jadi sudah tidak ada tempatnya. Tapi bagaimana kalau kita ingin pakai? Jadi gini, kalau misalkan pas fase intensif itu 4 obat. Jadi kalau ada salah satunya tidak masuk obatnya, itu bisa digantikan obat lain yang masih masuk ke dalam lini 1. Jadi misalkan pasien ini dengan gangguan ginjal, dengan gangguan liver. Pasiennya udah gangguan liver, saat pengobatan kena efek samping, berarti pyrazinamidnya tidak bisa masuk. Tapi pada fase intensif ini harus ada 4 obat. Itu streptomycinnya bisa masuk untuk substitusi dari pyrazinamidnya. Itu seperti itu, dok. Ya. Oke, baik. Terima kasih dokter nih. Kita udah bahas sedikit tentang pengobatan. Tapi sebelum masuk pengobatan yang lebih lanjut, barangkali dokter tentang tantangannya. Ya. Ini ada pertanyaan juga nih yang nitip nanya. Pasien-pasien TB itu sebenarnya masa-masa dia menularkan pada yang lain itu berapa lama, dok? Dari mulai diketahui dia terinfeksi, apakah seminggu, 2 minggu, atau selamanya nih selama masa pengobatan masih beresiko untuk menularkan itu? Oh iya, penurunan resiko penularan itu setelah kita lakukan pengobatan 2 minggu. Itu terjadi penurunan penularan, karena yang tadi saya sampaikan bahwa jumlah kuman yang dapat meningkatkan resiko penularan itu 10⁻⁵. Jadi secara penelitian kalau setelah 2 minggu pengobatan itu jumlahnya di bawah 10⁻⁵. Jadi resiko penularannya rendah di situ. Nah, jadi kalau pasien-pasien TB dengan bakteriologis positif itu misalkan kalau dari dokter parunya sudah menyarankan untuk tidak bekerja selama 2 minggu, jangan bekerja dulu 2 minggu gitu. Nanti setelah 2 minggu diperbolehkan untuk bekerja, seperti itu. Ya, jadi warga sehat sekalian, jangan mentang-mentang nggak ada gejala, nggak ada gejala ya. Saya mau biasa gaul sama batur, ngaronak bareng misalnya tuh, makan botrang gitu ya, itu kan berbahaya ya. Nah, harus sabar. Kita treatment dulu sampai sekiranya dari hasil penilaian dokter, ini udah bisa aman untuk bersosialisasi ya, karena memang nggak bersosialisasi itu menyakitkan, dokter. Iya, baik, kita lanjutkan, dok. Selanjutnya barangkali tadi sudah dibahas sedikit tentang pengobatan nih. Kan ada masanya pengobatan ya. Nih mungkin untuk para penderita TB ini temukan, obati sampai sembuh. Sampai kapan? Seperti apa program pengobatannya gitu ya? Baik, secara panduan terbaru pengobatan itu untuk TB paru adalah 6 bulan. Nah, diperiksa nanti dahaknya di bulan ke-6. Kalau dari awal pengobatannya dahaknya positif, di bulan ke-6 negatif, dengan klinis juga perbaikan. Klinis itu apa aja? Gejalanya sudah tidak ada, dari foto toraksnya atau foto dadanya itu sudah tidak ada lesinya, atau memang lesinya lesi bekas TB. Lalu dari dahaknya sudah tidak ada, negatif gitu. Jadi itu dinyatakan sembuh. Kalau sudah dinyatakan sembuh, ya pasien bisa beraktivitas bebas, tapi tetap sembuh itu ada resiko kambuh. Kenapa ada resiko kambuh? Karena kuman TB itu ada yang sifatnya dorman. Dorman itu tidur. Selama kita imunitasnya bagus atau daya tahan tubuh kita bagus, si kuman ini akan tetap tidur aja. Tapi kalau daya tahan tubuh kitanya tidak bagus atau ada faktor risiko lain yang dapat mencetuskan, ini kuman ini bisa aktif lagi. Jadi, dok, kan saya sudah diobati sampai sembuh, kenapa saya bisa kambuh? Nah itu jawabannya adalah ada kuman yang sifatnya dorman yang tidak bisa dibunuh oleh obat.
Gitu. Jadi si kumannya tuh masih tetap ada ya, Masih tetap ada. silent, Silent, ya diem selama dia nggak diganggu, tidur aja. di hidden gitu. Ya dokter nih, karena pengobatan TB itu cukup lama ya waktunya, ada Iya. 6 bulan bahkan bisa lebih dari itu. Bisa lebih. Nah mungkin kan ada satu tanda atau beberapa berbagai tantangan lah bagi para penderita TB atau keluarganya ya, Iya. terkait dengan aduh lama nih minum obatnya selama 6 bulan pula gitu. Iya. Apakah itu faktor biaya? Ada masalah nggak dok kira dari sisi biaya? Dari sisi biaya, pengobatan TB ini kalau masuk program Gratis itu ya? gratis. Ah. Jadi karena memang program nasional ya untuk TB itu yang memang disediakan oleh pemerintah obat-obatannya. Tapi kalau misalkan pengobatannya yang tidak menggunakan program itu ada biaya, berarti kan obat-obatannya lumayan banyak ya. Dengan 4 obat, satu dosisnya itu kan ada yang 1 tablet, ada yang bisa 2 tablet atau 3 tablet, itu tergantung dari berat badan dengan jumlah yang banyak dan jumlah yang lama gitu ya. Jadi kalau biayanya dengan mandiri dan tidak mengikuti program ya memang biayanya cukup besar untuk pengobatan ya. TB. Tapi jangan khawatir, Jangan ini khawatir. sudah ada program dari pemerintah Dari ya, pemerintah. sehingga mereka yang terinfeksi TB bisa berobat secara gratis ya, asal mau mengikuti program Program pemerintah. pemerintah, betul. Oke. Kemudian mungkin masalah lain yang menjadi pertanyaan di dalam pengobatan dok. Ya. Kan saya teh kalau misalnya berobat kadang-kadang ada obat yang nggak cocok nih dokter misalnya itu. Ya. Seperti apa no? Efek samping dari obat-obatannya dan bagaimana kemudian kita mensikapinya dokter? Baik, ya itu efek samping obat masing-masing punya efek samping ya. Contoh yang paling sederhana, rifampicin ini menyebabkan kencing berwarna merah. Jadi pada kaget biasanya pada awal-awal, oh kencingnya saya warna merah, ya itu memang efek samping dari rifampicin. Apakah itu berbahaya? Tidak. Yang kedua, isoniazid ini bisa mengakibatkan neuritis perifer atau kebas-kebas nih di kaki, di tangan, gitu di ujung-ujung ini bisa kebas-kebas. Itu juga ada penangkalnya, kita berikan vitamin B6. Jadi semua bisa diatasi. Ada etambutol juga bisa mengakibatkan gangguan penglihatan. Jadi kalau misalkan pasiennya tadinya melihat hijau jadi agak jingga, agak kuningan, itu harus kita ganti nih etambutolnya, harus kita stop. Jadi pasien juga harus pasien harus jujur kalau misalkan ada efek samping. Lalu mual, yang paling banyak itu mual. Pasien TB hampir keseluruhan mual di awal. Kalau mual, makanan masih bisa masuk, tidak muntah, itu lanjutkan aja. Karena memang obat TB juga dengan jumlah obat yang banyak, kenyang. Yang kedua, mual. Yang kalau muntah-muntah, nggak masuk makanan sama sekali, matanya jadi kuning, ini ada namanya drug induced liver injury atau DILI. Jadi obat-obatan TB ini pada dasarnya sifatnya banyak yang sifatnya hepatotoksik atau menyerang ke liver ya. Jadi efek sampingnya banyak, efek buangannya itu dibuang di liver. Jadi yang livernya yang kena gimana? Ya tetap nanti pada saat awalnya jangan mutusin sendiri, oh saya mual muntah, saya berhenti sendiri aja, habis itu saya nggak mau berobat. Itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi kalau menyelesaikan masalah seperti apa? Kita datang ke rumah sakit, terjadi efek samping seperti ini, mual-mual, nggak muntah, nggak bisa masuk makanan, kita akan hentikan dulu obatnya. Tapi bukan tanpa sepengetahuan medis. Kalau tidak sepengetahuan medis, yang terjadi adalah putus obat banyak. Jadi kalau sepengetahuan medis kita hentikan, itu nanti 5 hari pun itu akan pulih lagi. Setelah obatnya dihentikan nanti 5 hari akan pulih lagi, akan normal lagi livernya. Nanti baru kita mulai pengobatan yang mana yang bisa masuk gitu, obat yang cocoknya yang mana gitu, kita bisa pilih dari situ. Itu efek samping dari obat, itu seperti itu. Kalau yang menggunakan obat suntikan, apa efek sampingnya? Yang paling banyak sih itu vertigo, gangguan keseimbangan, atau misalkan udah mulai penurunan fungsi pendengarannya, itu harus sampaikan ke dokternya, nanti obatnya akan di stop. Seperti itu. Jadi intinya tetap
kalaupun ada efek samping dikomunikasikan ke dokternya, dok ya. Betul. Jadi jangan udah saya mau nggak berobat lagi, Nah, itu. sehingga obatnya jadi tidak teratur, seminggu Betul. pakai seminggu enggak, seminggu pakai seminggu enggak. Nah. Kalau obatnya tidak teratur begitu, dok nih, Iya. apakah akan berpengaruh terhadap si kuman menjadi resisten terhadap obat atau seperti apa? Ya, tentu itu resikonya adalah resisten terhadap obat si kuman. Kenapa resisten terhadap obat? Jadi yang tadi saya sampaikan, kuman TB ini sifatnya tumbuhnya lambat. Tumbuhnya lambat, dia punya dinding seperti lilin. Tidak semua obat bisa masuk. Kalau misalkan kuman itu pada saat dia membelah diri, obat itu baru bisa masuk. Iya. Nah, apa yang terjadi kalau kuman pengobatan kita itu on off, 1 minggu minum, 1 minggu enggak. Kita 1 minggu ini minum obat, tapi kumannya nggak membelah diri, obatnya nggak bisa masuk. Tapi pas 1 minggu kita nggak makan obat, kumannya membelah diri, obatnya nggak ada, kumannya makin banyak. Nah, itu yang nggak bisa diprediksi. Yang kedua, karena lingkungannya sudah dapat obat yang tidak mencapai kadar terapinya, berarti kan underdose, under terapi. Iya. Kuman ini akan membaca, oh saya kemarin dikasih obat rifampicin, nah saya menciptakan genetik dinding saya harus kebal terhadap rifampicin, karena dia kalau kita kan manusia juga beradaptasi ya, kita ke lingkungan baru, ke rumah baru kita beradaptasi. Kuman pun sama, ada suasana yang berubah dia beradaptasi. Oh ada rifampicin, saya harus bisa hidup, ada lingkungan rifampicin, dia ciptakan gen yang kebal terhadap rifampicin. Apa yang terjadi? Kumannya akan kebal terhadap obat. Kalau kumannya sudah kebal terhadap obat, dokter, apa yang akan dilakukan? Nah, itu. Ini tantangannya karena semakin tahun angka TB kebal obat itu makin naik. Kita terlihat dari data kunjungan baik di persahabatan maupun data yang masuk ke nasional. Angka TB MDR kita merangkak naik. TB resisten obat. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Berarti TB yang kebal obat tidak bisa menggunakan obat-obatan yang lini ke-1. Yang digunakan adalah obat-obatan lini kedua. Apa kerugiannya? Bukan berarti lini kedua lebih hebat dari lini ke-1. Obat TB yang hebat adalah obat-obat lini ke-1. Tapi obat yang TB lini kedua, efektivitasnya jauh lebih rendah dibandingkan lini ke-1. Dan efek sampingnya lebih banyak. Udah efektivitasnya rendah, efek sampingnya lebih banyak, sehingga kita memerlukan pengobatan yang lebih panjang, bisa sampai 20 bulan pengobatan dengan efek sampingnya banyak sekali gitu. Iya, warga sehat luar biasa, ternyata jangan main-main dengan pengobatan gitu ya. Makanya slogannya TOS TB, temukan penderita TB, obati sampai sembuh. Jangan berhenti di tengah jalan, karena dampaknya luar biasa. Mungkin secara ekonomi itu semakin tinggi ya, dok ya, pasnya. Betul. Kemudian dari sisi pengobatan jadi lebih lama, yang tidak 6 bulan jadi 20 bulan gitu ya. Betul. Dan tentunya banyak hal lain. Nih dokter, pertanyaan terakhir karena tidak terasa nih hampir 1 jam kebersamaan kita di Bincang Sehat bersama RSUD Ihsan, masih bersama Dr. Widi Yudhistira Narapraya, spesialis paru. Pertanyaan terakhir barangkali dokter, kira-kira ke depan ketika pemerintah telah mencanangkan eliminasi TB 2030, tantangan-tantangan apa lagi selain tadi banyaknya virus baru gitu ya, ada pandemi ini kan tidak diprediksi ya dok ya. Betul. Kira-kira tantangan apa lagi yang kemudian akan dihadapi di dalam pengobatan TB ini sehingga kita benar-benar bisa melaksanakan eliminasi TB 2030? Iya, tantangannya banyak sekali. Yang pertama, satu dari sisi faktor resiko. Dari sisi faktor resiko, sekarang itu banyak polanya merokok di usia dini. Merokok ya? Merokok. Yang kedua, tantangan rokok ini di rumah tangga banyak. Jadi dalam lingkungan rumah tangga ini, rokok sudah terbiasa merokok di dalam rumah. Jadi ibu-ibu yang lagi hamil, anaknya sudah terpajan asap rokok kok bisa. Nah itu ada namanya third hand smoker. Jadi third hand smoker ini menjadikan topik yang hangat
si anak sudah mendapatkan pajanan nikotin sejak di dalam kandungan. Apa yang terjadi? Berarti pola imunitas di dalam paru ini akan berubah ke depannya. Yang ketiga adalah polusi. Semakin banyak polusi udara ini, tingkat pencemaran semakin tinggi, berarti udara yang sehat atau udara yang cocok untuk dalam lingkungan di paru itu akan berubah. Berarti mikrobiota di dalam paru ini akan berubah karena memang pajanan polusi udara yang semakin besar. Yang berikutnya adalah karena hal itu semua saling terkait mengakibatkan sekarang adalah banyak sekali TB itu TB yang di luar paru jadi tantangan. Kenapa TB di luar paru jadi tantangan? Kalau TB di luar paru, di ekstra paru ini ada tingkat kesulitan dalam menegakkan diagnosis dia TB atau enggak. Satu, diagnosisnya berdasarkan mikroskopis dari misalkan dari biopsi gitu dilakukan. Atau misalnya dari cairan ini dilakukan. Tapi banyak alat-alat diagnostik yang tingkat sensitivitasnya rendah untuk menegakkan diagnosis TB di luar paru. Itu jadi suatu tantangan. Yang terakhir adalah tingkat resistensi pola kumannya ini menjadi kebal obat makin meningkat. Sedangkan perkembangan dalam pengobatan, perkembangan kita menciptakan antibiotik itu jauh lebih lama dibandingkan tingkat kekebalan kuman terhadap satu obat. Sampai saat ini obat utamanya TB itu aja baru ada rifampicin, isoniazid, ethambutol, pyrazinamid yang mungkin sama dari tahun 1970. Belum ada obat yang baru. Ini juga baru ada obat baru namanya pretonamid. Itu pretonamid pun digunakan untuk TB MDR nantinya. Yang sekarang udah ada adalah bedaquiline-delamanid. Bedaquiline-delamanid itu nanti digunakan untuk kuman-kuman yang kebal obat, bukan kuman yang sensitif. Ini makin ke depannya tingkat kesulitan dalam pengobatan ini mungkin akan makin banyak, sehingga memerlukan dukungan semuanya. Dukungan dari pemerintah, dukungan dari klinisi semua, dukungan dari para medis semua, dukungan juga dari masyarakat semua. Jadi kalau misalkan saya seringkali dapat adalah mungkin kebanyakan ke pasar mungkin ya, biasa nawar, dok bisa nggak dosisnya dok ini tadinya harus 3 tablet jadi 2 tablet aja lah dok sekarang gitu, besoknya 1 tablet aja lah dok gitu, atau misalkan diliburin dulu 1 hari dok boleh nggak gitu. Itu kebiasaan nawar. Jadi pengobatan nggak seperti itu, beda sama dagang gitu. Karena pengobatan itu kita harus mencapai dosis terapinya sepanjang waktu untuk mencegah kuman itu punya kesempatan untuk membaca dia bertahan hidup terhadap satu obat gitu. Iya, luar biasa ternyata wargi sehat sekalian. Ternyata hari ke hari, tahun ke tahun untuk mencapai eliminasi TB 2030 bukan tanpa tantangan. Tantangannya sungguh luar biasa dan itu bisa kita hadapi bersama sebenarnya gitu ya. Bagi generasi kita, jangan sampai kemudian mereka merokok dini ya dok ya. Iya, betul. Kita jadi orang-orang yang peduli terhadap lingkungan sehingga jadi tidak menambah polusi. Tidak menambah polusi gitu ya. Kemudian kepatuhan tadi ya, kepatuhan. Baik dokter, closing statementnya, himbauan untuk masyarakat dan untuk teman-teman semuanya yang terlibat di dalam penanganan TB. Silakan dok. Ya. Salam tos TB. Mari kita temukan, obati sampai sembuh. Pasien-pasien TB kita temukan, obati sampai sembuh. Cari faktor-faktor resikonya dia menyebabkan TB, cari kontak eratnya. Temukan juga apakah kontak eratnya ini sakit atau kita observasi sehingga kita bisa menuntaskan program eliminasi TB 2030. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bidi yang telah bersama bincang kita pada hari ini membahas tentang pengobatan TB dan tantangannya di masa yang akan datang, dan luar biasa tantangannya. Jangan lupa saksikan kembali Bincang Sehat RSUD Al Ihsan
di episode yang lain. Jadi warga sehat jangan sampai ketinggalan. Silahkan ikuti terus edukasi kami dalam acara Bincang Sehat RSUD Alisan Provinsi Jawa Barat. Akhirnya saya Muhammad Zainal Arifin mohon diri dari hadapan warga sekalian. Salam sehat, TOS TB. Temukan penderita TB, obati sampai sembuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.